Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Panembahan Singa Berbangsa. Dan semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Raden Adipati Singa Berbangsa dikenal pula dengan sebutan Panembahan Singa Berbangsa dalam Kalidaon atau Eyang Manggung, adalah Bupati Karawang pertama dan menjabat dari tahun 1633 sampai 1677 dengan gelar Adipati Kertabumi IV. Menurut sejarah resmi Kabupaten Karawang, Singa Berbangsa adalah putra Wira Berbangsa dari Kerajaan Galuh. Panembahan Singa Berbangsa mempunyai garis keturunan dari Prabu Gusan Ulun, penguasa Kerajaan Sumedang Larang. Beliau adalah putra dari Adipati Kertabumi III yang telah berhasil mengusir Pangeran Nagarangan dari Banten. Nagarangan sebelumnya berusaha menguasai daerah Karawang. Keberhasilan Adipati Kertabumi III ini membuatnya dianugerahi keris yang diberi nama Karosinjang dan diperintah untuk tetap memegang kekuasaan di Karawang sebagai wakil dari Sultan Agung dari Mataram. Namun tugas itu tidak dapat ditunaikan karena Adipati Kertabumi III meninggal dunia pada saat berada di Galuh. Selanjutnya, melalui piagam Pelat Kuningan Kandang Sapi Gede, Sultan Agung mengangkat Singa Berbangsa sebagai penguasa di Karawang dengan gelar Adipati Kertabumi IV. Pengangkatan Singa Berbangsa ini dipandang sebagai titik awal lahirnya Kabupaten Karawang. Dengan Singa Berbangsa sebagai bupati pertama, dalam melaksanakan tugasnya, Singa Berbangsa didampingi oleh Arya Wirasaba yang pada waktu itu oleh VOC disebut Widirigen atau bupati kedua, sedangkan Singa Berbangsa sendiri disebut Hofregen atau bupati utama. Pada masa pemerintahan Singa Berbangsa, pusat pemerintahan Karawang berada di Pondok Kertajasa, sekarang termasuk wilayah Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Karawang. Singa Berbangsa wafat pada tahun 1677. Makam Bupati Karawang. Mungkin di antara kalian sudah pernah mendengar nama daerah yang bernama Kampung Cikobang, Desa Manggung Jaya di Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang. Bagi orang yang tahu daerah tersebut, pasti sudah tidak asing lagi. Secara tidak langsung, sebagian dari mereka akan tertuju ke suatu tempat, yaitu makam Bupati pertama Karawang dalam Adipati Singa Berbangsa dan makam para bupati penerusnya yang pernah memerintah Kabupaten Karawang. Dan bagi orang yang tidak tahu, mungkin akan bertanya-tanya tentang apa yang menariknya tempat tersebut sehingga orang lain banyak mengenalnya. Tidak hanya orang Karawang, masyarakat luar Karawang pun sudah mengenal, bahkan tidak sedikit dari mereka yang pernah berkunjung. Makam tersebut terletak di sebelah barat laut Kecamatan Cilamaya dan di bagian utara Kabupaten Karawang. Di sekeliling tempat tersebut terdapat sawah-sawah yang terbentang luas dengan disertai kebun-kebun, dan di sana juga terdapat tambak-tambak ikan yang dikelola oleh warga sekitar. Di bagian utara dari makam tersebut terdapat pesisir pantai dan muara yang bernama Muara Ciparagi, yang sebelumnya terbentang sungai besar yang melintasi daerah Tempuran dan sekitarnya. Sungai besar tersebut berasal dari aliran-aliran sungai di bagian utara Jawa Barat. Sungai tersebut dapat mengairi persawahan dan tambak ikan milik penduduk sekitarnya. Antara kota Karawang dan desa Manggung Jaya kurang lebih berjarak 40 km. Tempat yang sering dijadikan sarana bagi orang berziarah tersebut dihubungkan oleh 4 arah, di antaranya
arah dari barat adalah dari Turi menuju Kecamatan Telaga Sari, lalu mengarah ke kota Karawang. Ke timur adalah arah dari Cilamaya. Ke arah utara adalah Muara Ciparage dan pesisir pantai. Sedangkan dari arah selatan menuju ke Kecamatan Lemah Bangwadas dan Cikampek. Di sekitar daerah pemakaman banyak tumbuh pohon kelapa karena berdekatan dengan pesisir pantai dan laut. Rasa air di sana pun terasa asin. Dan hal itu dimanfaatkan oleh penduduk untuk memelihara ikan yang ditempatkan di tambak-tambak yang tidak jauh dari rumah mereka. Pengolahan dan pelestarian makam singa berbangsa. Mengingat tempat tersebut adalah makam dari Bupati Karawang, jadi sistem kepengurusan dan pengelolaannya dipimpin langsung oleh Bupati Karawang yang sekarang memerintah dan di bawah pengawasan Pemda Kabupaten Karawang. Bahkan sejak dari pendiriannya sampai sekarang, pengelolaan dan pelestarian makam keramat tersebut sudah dimasukkan dalam anggaran dari Pemda Karawang. Para pegawai maupun Bupati Karawang sering berkunjung ke tempat tersebut. Bahkan tidak jauh dari pemakaman sudah didirikan rumah persinggahan untuk Bupati dan rombongannya, terutama pada tanggal 10 Mulud, penanggalan tahun Hijriah atau Islam, bersamaan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dipastikan para pejabat tinggi pemerintah Karawang tersebut hadir di sana untuk melakukan ziarah, khusus pada hari ulang tahun Kabupaten Karawang. Selain berkunjungnya Bupati dan rombongan, sering juga dilakukan penulisan ulang buku sejarah Kabupaten Karawang dan makam singa berbangsa termasuk di dalamnya. Menurut keterangan penjaga makam atau kuncen, bahwa perenovasian makam agung tersebut dengan membangun benteng di sekitarnya. Bentuk dari makam yang hanya dikhususkan bagi para bupati tersebut terdiri dari sebuah bangunan yang cukup besar yang bentuknya menyerupai keraton, yang di dalamnya terdapat 7 buah makam yang satu sama lain terpisah dalam masing-masing ruangan. Di belakangnya terdapat sebuah musola dan sebuah bangunan tempat peristirahatan yang di sekelilingnya ditumbuhi pohon-pohon besar dan rindang yang diperkirakan sudah berumur puluhan tahun. Bangunan-bangunan tersebut dibangun di atas lahan seluas 2 hektar dan sudah menjadi lahan milik pemerintah Karawang. Di dalam bangunan pemakaman terdapat 7 buah makam, yang diantaranya 5 makam almarhum Bupati 1, makam sesepuh daerah tersebut, dan 1 makam lagi belum diisi. Menurut informasi, makam kosong tadinya diperuntukkan bagi Bupati ke-6, tetapi karena tidak diperbolehkan oleh keluarga yang bersangkutan, proses pemindahannya tidak berlangsung. Adapun nama makam Bupati dan sesepuh tersebut adalah sebagai berikut. Dalam Adipati Singa Berbangsa dengan gelar Adipati Kertabumi IV, yaitu Bupati ke-1 periode 1633 hingga 1677, Raden Anom Wirasuta dengan gelar R.A. Panatayuda I, yaitu Bupati kedua periode 1677 hingga 1721. Kemudian Raden Jayanegara dengan gelar R.A. Panatayuda II, yaitu Bupati ketiga periode 1721 hingga 1731. Selanjutnya Raden Martanegara atau R. Singanagara dengan gelar R.A. Panatayuda III, yaitu Bupati keempat periode 1731 hingga 1752. R. Muhammad Soleh dengan gelar R.A. Panatayuda IV, yaitu Bupati kelima
periode 1752 hingga 1789. Ibu Siti Ansia, Keramat Manggung, Kampung Kalidaun Cikobang, Desa Ciparage. Sebelumnya, di Manggung Jaya hanya terdapat makam Panembahan Singa Berbangsa yang menurut cerita ditemukan menurut pemberitahuan dari seorang guru besar agama Islam di Purwakarta yang menyatakan kepada muridnya yang tinggal di Manggung bahwa di daerah tersebut terdapat makam seorang wali Allah yang hafal Al-Quran dan merupakan seorang pemimpin. Setelah berdiri baru sekitar tahun 1993 diadakan penyatuan jenazah para almarhum bupati setelah pemerintahan Adipati Singa Berbangsa untuk dimakamkan. Satu pemakaman yaitu di Manggung Jaya, akan tetapi yang berhasil hanya 4 bupati. Untuk yang lainnya dipertahankan oleh pihak keluarganya. Keadaannya sekarang, sejarah ternyata hanyalah sebuah tumpukan cerita, terkadang menumpuk begitu saja sampai tidak terurus dan terancam musnah. Sampai selesainya tulisan ini, penulis masih prihatin, terutama mengenai kelestarian situs sejarah di pemakaman bupati ini. Tahun demi tahun semakin sepi. Hanya orang-orang tertentulah yang berkunjung, dan yang lebih memprihatinkan, bangunan tampak sudah tidak terurus dan terlantar. Secara objek situs ini memang kalah jauh dibandingkan objek pantai di sekitarnya, yang dari waktu ke waktu semakin ramai dikunjungi wisatawan, baik dari Karawang maupun dari luar. Tetapi secara nilai historis, budaya ataupun keilmuan, situs ini seharusnya bisa dikembangkan lagi menjadi objek yang lebih menarik. Jangan sampai punah termakan zaman dan dilupakan, terutama oleh generasi mendatang. Legenda Kopak Sumur. Pantangan warga desa Ciranggon agar tidak memelihara dan menyembelih kambing memang dibenarkan oleh para sesepuh Karawang. Pantangan tersebut tidak lepas dari keberadaan telaga atau sendang yang berbentuk sumur di desa tersebut, yang oleh warga sekitar disebut sebagai Kopak Sumur. Konon menurut cerita warga setempat, sumur tua inilah yang menjadi sumber segala ihwal cerita yang berkaitan dengan pantangan warga memelihara dan menyembelih kambing. Larangan memelihara atau menyembelih kambing itu sejatinya juga berpangkal dari satu peristiwa berdarah yang berlangsung di bumi Karawang di masa silam. Kejadian itu ada kaitannya dengan cerita berdirinya Karawang ratusan tahun silam. Peristiwa yang dimaksud kisah terpenggalnya kepala singa berbangsa Bupati Karawang di masa silam. Dalam sejarah disebutkan bahwa pemberontakan Trunojoyo berpengaruh besar bagi Karawang. Hal itu dijadikan kesempatan orang-orang Makassar yang membantu pemberontakan Trunojoyo untuk melakukan aksi kriminal seperti merampok, merampas harta benda, dan bahkan membunuh warga yang tidak berdosa. Aksi ini pada akhirnya menimbulkan kesengsaraan rakyat Karawang yang hidup di sekitar pantai utara Jawa. Di saat yang sama, penduduk Karawang yang tinggal di sepanjang Sungai Citarum juga tak luput dari gangguan orang-orang Banten yang dendam karena Pangeran Puger Agung dipenggal kepalanya oleh Adipati Kertabumi IV atau Singa Berbangsa III, sebagaimana yang ditetapkan dalam pelat berupa kuningan yang disebut sebagai kandang sapi gede, yang merupakan bukti surat pengangkatan Wadana atau Bupati Karawang. Bahkan antara Singa Berbangsa dan Arya Wirasaba adalah setingkat, tetapi dalam pelaksanaan roda pemerintahan, Arya Wirasaba dianggap bawahan Adipati Kertabumi IV alias Singa Berbangsa III sebagai Bupati Karawang.
sementara Arya Wirasaba hanya mempertahankan dan memerintah Waringin Pitu, Parakan Sapi, dan Adiharsa. Kekurang kompakan mereka sebagai tampuk pimpinan dimanfaatkan oleh dua orang pimpinan pasukan tentara Trunojoyo, yaitu Manggala dan Wangsananga, yang diberi tugas memblokir jalan menuju ke Batavia untuk menghalangi Amangkurat meminta bantuan kompeni Belanda. Kekusutan hubungan dua tokoh ini juga dijadikan kesempatan untuk menyerang kediaman Singa Perbangsa yang memang dianggap membantu terjadinya perundingan di Jepara antara Mataram dan kompeni hingga mengakibatkan Trunojoyo dihukum mati. Maka pendopo Karawang diserang oleh Nata Manggala dan Wangsanga. Bersama pasukannya, Singa Perbangsa terdesak dan lari ke arah utara. Akan tetapi, di daerah Tunggak Jati Tengah, Singa Perbangsa berhasil ditangkap dan dipenggal kepalanya. Sedangkan dalam istri dan keluarga, serta Raden Anom Wirasuta, putra Singa Perbangsa, menyelamatkan diri dengan menyeberangi Sungai Citarum. Rombongan eksodus ini dipimpin oleh Dalem Singaderpa Kerta Kumambang. Rombongan ini terus melarikan diri menuju ke selatan. Hampir bersamaan dengan peristiwa pralayanya Singa Perbangsa ini, Raden Suryadipati, putra Rangga Gede dari Sumedang Larang, diangkat menjadi Rangga di Kelapa II. Sementara Indra Manggala, putra Dalem Jaya Manggala dari Surakarta, Tasikmalaya, juga mendengar Karawang diserang pemberontak. Dia dan pasukannya segera melarikan kudanya menuju Karawang. Sampai di suatu tempat, Indra Manggala bertemu dengan rombongan keluarga Bupati Karawang yang dipimpin Singaderpa Kerta Kumambang. Kedua belah pihak kemudian melakukan perjanjian damai. Tempat atau bekas perundingan damai ini kini disebut Kampung Badame atau Perdamai, yang kini termasuk wilayah Wadas, Teluk Jambe. Setelah perjanjian damai disepakati, Suryadipati dan Indra Manggala segera berupaya menyelamatkan Bupati Singa Perbangsa dengan cara menyusup ke wilayah Kota Raja. Meski akhirnya mereka tahu kalau Singa Perbangsa telah gugur, namun Suryadipati dan Indra Manggala telah sepakat bahwa apapun yang terjadi, kepala Bupati Karawang yang terpisah dari badannya itu harus bisa diselamatkan. Dikisahkan, selang beberapa waktu kemudian, keduanya dapat memasuki Kota Raja Karawang. Bahkan, mereka dapat menyusup ke areal pendopo Karawang yang telah diduduki kaum pemberontak. Ketika itulah mereka melihat potongan kepala Singa Perbangsa dipertontonkan dengan cara ditancapkan dekat pendopo. Maksudnya tak lain agar rakyat Karawang menyerah dan tunduk kepada para pemberontak. Dengan taktik dan strategi yang jitu, Suryadipati dan Indra Manggala dengan cepat menyelamatkan kepala Bupati Karawang tersebut. Mereka kemudian membawanya untuk dipersatukan kembali dengan tubuhnya yang telah dibawa terlebih dulu oleh para abdi dalam dan rakyat Karawang yang tengah mengungsi. Maksudnya tak lain untuk dimakamkan secara layak. Menurut tutur, daerah yang dilalui para abdi dalam dan rakyat Karawang dalam pelariannya tersebut disebut Kelari. Konon, setelah pemakaman selesai, para abdi dalam menemui Singaderpa Kerta Kumambang di Citaman. Menurut riwayat yang disebarkan secara ketok tular dari mulut ke mulut, sebelum keduanya tiba di daerah Manggung Jaya, lokasi yang direncanakan untuk memakamkan Singa Perbangsa, Rangga Suryadipati dan Indra Manggala beristirahat di daerah Cirangkon, tepatnya di kawasan irigasi dekat sebuah sendang. Nah, sendang inilah yang sekarang disebut Kopak Sumur.
oleh masyarakat setempat. Disebutkan karena merasa prihatin melihat potongan kepala singa berbangsa yang kotor. Meski masih dihantui kejaran pasukan Trunojoyo, namun keduanya menyempatkan diri untuk membersihkan potongan kepala singa berbangsa yang berlumur darah kering itu. Tempat mencucinya di kobak sumur tersebut. Konon, akibat perbuatan mereka yang sembrono ini, air sendang yang tadinya jernih seketika memerah dan berbau anyir. Apa yang terjadi kemudian? Akhirnya, secara tiba-tiba, Rangga Suryadipati dan Indra Manggala merasakan suasana di sekitarnya jadi hening, laksana di kuburan. Seiring dengan itu, indra keenam mereka juga menangkap adanya sesosok makhluk halus beraura jahat yang hadir di tempat itu. Dengan kesaktian yang mereka miliki, lantas keduanya melakukan kontak gaib dengan makhluk tak diundang tersebut. Hasilnya, mereka bisa ketahui jika makhluk halus tersebut adalah siluman penunggu kawasan tersebut. Dari hasil dialog gaib, bisa disimpulkan bahwa siluman tersebut sangat tertarik dengan kepala dan bau anjir potongan kepala singa berbangsa. Dengan rasa tanggung jawab besar, mereka akhirnya coba mengusir makhluk halus tersebut. Akan tetapi, siluman itu ternyata memiliki kesaktian yang tinggi, sehingga tak mudah menaklukkannya. Bahkan, sang siluman terus mengganggu pekerjaan Rangga Suryadipati dan Indra Manggala yang akan membawa potongan kepala singa berbangsa dan menyatukan dengan tubuhnya. Ketika mereka terdesak dan hampir hilang akal, maka ketika itulah mereka melihat beberapa orang sedang menggiring kambing. Rangga Suryadipati segera tanggap. Dipanggilnya para penggiring kambing itu. Dia pun menceritakan kesulitan yang tengah dihadapinya dan meminta agar para penggiring kambing itu sudi menyerahkan salah seekor kambingnya untuk dijadikan tumbal pengganti potongan kepala singa berbangsa. Terdorong oleh kecintaan mereka dan demi menyelamatkan potongan kepala singa berbangsa, salah seorang penggiring kambing itu segera menyerahkan seekor kambing jantan miliknya. Kambing inilah yang kemudian disembelih dan kepalanya dipisah dari badannya. Kepala kambing ini kemudian menjadi pengganti potongan kepala singa berbangsa. Potongan kepala kambing itu lantas ditancapkan di sekitar sendang kobak sumur menggunakan batang bambu kuning dengan maksud untuk mengelabui si makhluk halus yang menginginkan potongan kepala singa berbangsa. Dengan melakukan ritual sederhana ini, akhirnya mereka terlepas dari gangguan siluman. Dengan mata kepala sendiri, mereka menyaksikan wujud sosok siluman itu pergi membawa bangkai kambing tanpa kepala tersebut. Sementara kepalanya ditinggalkan menancap di lokasi sendang. Menurut peneropongan batin keduanya, siluman itu tertarik dengan kepala kambing yang masih basah dengan darah. Dan mereka yakin siluman itu akan kembali mengambilnya. Di samping untuk mengelabui siluman, penancapan kepala kambing itu dimaksudkan juga sebagai tanda isyarat bagi pengikut dalam singa berbangsa 3 bahwa kepala junjungannya telah berhasil diselamatkan. Urusan dengan siluman penunggu sendang telah selesai. Karena itulah Rangga Suryadipati dan Indra Manggala kemudian segera meneruskan perjalanannya menuju ke Manggung. Konon dari peristiwa itulah tercipta kenapa di daerah Ciranggon orang tabu untuk melihara apalagi menyembelih kambing, termasuk untuk berkurban. Bahkan bagi para pelaku spiritual, apa yang disebut kobak sumur itu sampai detik ini masih disiarahi. Rata-rata yang datang ke sumur kobak dengan maksud
memperoleh berkah kebaikan, entah dari segi perdagangan maupun pertanian. Namun diingatkan, kepercayaan ini hendaknya disikapi dengan bijak. Jangan sampai menyesatkan, apalagi berakibat syirik. Cukup sekian pembahasan kali ini, dan nantikan pembahasan-pembahasan berikutnya. Tetap di channel Kitab Mawas Diri.